Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Presiden Prabowo Subianto turun gunung ya, siap gelar rapat dengan Purbaya, siap rapat dengan dengan jajarannya, dengan kabinetnya soal bagaimana cara bisa membayar hutang kereta cepat ini. Wih. Ini adalah hutang ya, warisan dari seorang Jokowi. Ini menjadi beban sekali kepada Presiden Prabowo Subianto. Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Kalau alasan Jokowi mengatakan membangun kereta cepat ini sebagai bentuk pelayanan publik dan sosial, bukan soal untung rugi, saya kira pernyataan Jokowi ini gimana begitu kan? Ya sama aja dengan pernyataan-pernyataan yang kemudian ya nampaknya bagi kami begitu, nampaknya bagi kami alasannya kurang tepat. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Toh walaupun ingin mengurangi mengurangi kemacetan dan sebagainya, ya di mana-mana Indonesia itu macet begitu. Tapi kita lihat saja bahwa Presiden Prabowo begitu siap begitu kan untuk membayar hutang kereta cepat. Karena kenapa? Karena kereta cepat ini sudah sudah menjadi beban kepada Presiden Prabowo Subianto. Lantas bagaimana dengan Pak Purbaya yang menolak soal hutang kereta cepat menggunakan APBN? Ini baru top begitu. Prabowo pasti ikut perbuat Pak Purbaya. Mengapa Bang mengatakan seperti itu? Ya cukup dan antara saja begitu kan ya. Kabarnya begitu, satu tahun mendapatkan 90 triliun dan sebagainya. Dan saya kira ini langkah bagi Pak Purbaya begitu kan untuk menunjukkan bahwa ini bisa membayar hutang ya tanpa menggunakan APBN. Nah, inilah warisan-warisan Jokowi. Prabowo meminta Pak Purbaya dan Danantara ya bereskan hutang kereta cepat HUS ini. Ya nggak tahu lagi mau cara apa begitu. Hutang ke SCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCIC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi. Ya nggak kecuali memang Pak Purbaya misalnya diam-diam mau bayar pakai APBN. Ya dia pasti blunder sendiri dengan ucapannya. Dia mengatakan ya menolak soal menggunakan menggunakan hutang kereta cepat menggunakan APBN. Ya kalau Danantara mungkin memungkinkan ya karena ini bisnis to bisnis, seharusnya bisnis to bisnis di situ ya sama-sama untung sama-sama rugi. Soal pelayanan itu banyak di Indonesia begitu. Ada transportasi ini, transportasi itu begitu. Coba lihat saja MRT begitu kan ya. Sekarang kan untung. Sekarang kan untung. Inilah beban dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang kemudian ya hutang-hutang Jokowi banyak. Bangun infrastruktur aja sana sini, tapi ujung-ujungnya ekonomi ya tidak naik-naik amat. Jadi kalau ini digunakan APBN kita ya, uang negara kita begitu kan ya, uang kita, uang rakyat Indonesia digunakan untuk bayar APBN, selesai sudah. Saya kira perkembangan di daerah ya semakin tidak akan maju begitu. Ini apa bedanya? Apa pada akhirnya utang HUS akan kembali ke pangkuan APBN? Saya kira dengan adanya seperti ini tanda-tandanya memang sudah ke APBN juga begitu. Saya menganalisa tanda-tandanya sudah dekat ke APBN karena Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan Pak Purbaya
ya dan Danantara begitu, bagaimana untuk bisa cepat selesai hutang kereta cepat itu. Ujung-ujungnya uang rakyat, bos. Ujung-ujungnya Jokowi tertawa. Ya mau tidak mau ini terjebak, ya mau tidak mau ini terjebak, mau maju mau mundur dia terjebak begitu, ya. Karena ini sudah jadi barang, kecuali memang tidak jadi. Kata Luhut, ini sejak awal ya, uang utang kereta cepat ini sudah busuk, kabarnya begitu. Jadi saya melihat bahwa dengan pandangan saya begitu kan, ini harus diusut kembali begitu. Artinya siapapun yang kemudian dianggap ada dugaan-dugaan markup, ada dugaan-dugaan korupsi begitu, ini harus diselesaikan ya. Biar apa? Biar tidak menjadi spekulasi. Nah, Presiden Prabowo Subianto ini begitu kan ya, bakal menggelar rapat ya khusus untuk membahas pembayaran hutang kereta cepat. Hal itu ya disampaikan oleh bidang perekonomian Airlangga Hartarto. Kemarin sudah sebenarnya ya Pak Purbaya ya dengan Pak Airlangga kemudian bahas masalah soal bagaimana APBN dan sebagainya. Diketahui sekarang ini Pak Purbaya enggan untuk membayarkan hutang kereta cepat. Dia lebih fokus kepada rakyat kecil. Dia lebih fokus bagaimana begitu kan ya untuk bisa untuk bisa uang rakyat ini benar-benar digunakan untuk uang rakyat ya. Kalau memang kereta cepat itu kan bisnis to bisnis mereka begitu ya. Jadi tidak semestinya ya semuanya itu harus APBN ya. Ya kalau bisa ya Danantara begitu kan ya. Salah satu yang kemudian Prabowo mengatakan ya meminta Pak Purbaya dan Danantara bereskan hutang kereta cepat. Nah, Presiden Prabowo Subianto ini kemudian mendesak begitu kepada sejumlah daerah, sejumlah pemerintah, ya kepada pemerintah di situ begitu ya termasuk Pak Purbaya dan Danantara untuk bisa menyelesaikan kereta cepat ini. Nah, alasannya hanya sederhana, mau tidak mau ini harus dibayarkan karena ini sudah jadi. Artinya ini sudah menjadi beban kepada negara, mau tidak mau harus memberikan solusi itu begitu. Nah, apakah solusinya harus menggunakan APBN? Kenapa tidak menggunakan Danantara kalau hanya 2 triliun? kan cukup begitu, seharusnya kan cukup. Saya kira ini masih banyak perdebatan-perdebatan itu, apalagi soal dugaan-dugaan markup yang muncul hari ini, ya, dugaan-dugaan markup, dugaan-dugaan yang kemudian ada dugaan korupsi begitu kan. Ini muncul begitu. Jadi saya kira siapa yang harus bertanggung jawab pada akhirnya? Ada yang mengatakan, halah jangan-jangan telat Pak, ya mau turun gunung jangan-jangan telat. Ini salah satu komentarnya. Ini, halah apaan turun gunung, namanya telat, terlambat toh begitu. Ngapain pakai dihalus-halusin pakai turun gunung ya? Bahkan sudah tidak bakalan mampu dia lagi. Apakah dia turun gunung untuk membantu ngoras APBN untuk bayar hutang kereta cepat? Ini pertanyaan dari netizen. Ujung-ujungnya kata netizen, ujung-ujungnya ya yang menjadi jaminan di situ pasti APBN. Ya nggak mungkin dengan yang lain. Karena Cina itu sudah luar biasa kalau sudah terperangkap dengan rayuan-rayuan seperti itu. Makanya telusuri dong. Kenapa dia kok memilih Cina dibandingkan dengan Jepang? Pada akhirnya terjebak ya, seorang mantan presiden pada akhirnya terjebak begitu. Ya mau gimana lagi begitu kan? Ya mau gimana lagi soal hutang kereta cepat ini. Salah satu juga yang mengatakan bahwa ya stop dulu Pak, setengah tahun. Dananya buat bayar hutang dulu, beres kan? Anak juga nggak bakal kehilangan makan siang. Iya, saya kira ini kan menjadi prioritas utama bagi seorang Presiden Prabowo Subianto ya. Makan bergizi gratis itu tidak bisa diotak-atik lagi. Kalau makan bergizi gratis diotak-atik, misalnya diberhentikan, misalnya 1 tahun begitu kan ya. Saya kira ini akan seolah-olah seorang Presiden Prabowo Subianto hanya memperjuangkan ya karya-karya dari seorang Jokowi. Sedangkan karya dari seorang Presiden Prabowo Subianto apa hari ini? Kan itu pertanyaannya begitu kan ya. Mau bangun infrastruktur apa? Ya, coba kita lihat saja. Presiden Prabowo Subianto mau bangun apa hari ini begitu kan. Ini sudah 1 tahun. Kalau soal masalah hukum, oke lah, saya akui memang sudah ada perkembangan. Tapi secara infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto masih belum ada tanda-tanda itu begitu. Semuanya melanjutkan apa yang dilakukan dan menjadi karya dari seorang Jokowi. Kan itu logikanya begitu kan.
Jadi seorang Prabowo ini tidak akan dicap sebagai presiden bapak infrastruktur nantinya begitu kan. Paling dicap sebagai bapak hukum ya karena membela hak rakyat. Tapi kita lihat saja infrastruktur juga sangat dibutuhkan di era Presiden Prabowo Subianto. Setidaknya ini harus menjadi kekuatan ya untuk menjadi peninggalan nanti menjadi sejarah untuk karya-karya dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Makan bergizi gratis memang tinggi begitu kan. Memang tinggi di situ anggarannya. Tapi kita lihat saja apakah ini bisa bisa lanjut ya dari presiden ke presiden. Belum tentu kan, belum tentu juga begitu. Makanya ada yang mengatakan begini, ini komentar salah satu netizen begitu kan ya. Pak, jangan seenaknya pakai uang rakyat buat bayarin hutang. Yang punya hutang Jokowi lama, ya sama Luhut. Ya harusnya mereka berdua yang bayar kita. Yang bayar kita ya rakyat ya, bayar pajak bukan buat bayarin hutang ugal-ugalan. Ini salah satu komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Nah, disinilah yang kemudian ada dugaan-dugaan ya korupsi atau markup atau penggelembungan anggaran ya dalam beberapa temuan begitu kan ya. Apalagi dari banyak pengamat yang mengatakan seperti itu. Nah inilah yang harus kita telusuri betul begitu kan. Makanya mengapa Pak Purbaya ini ingin membongkar begitu kan ya. Ingin membongkar ini semuanya karena pada kenyataannya ya takut sewaktu-waktu ada hal yang kemudian diduga ya ada tindak pidana korupsi atau apa begitu kan. Ini Pak Purbaya lagi membongkar itu begitu. Sebagai bentuk bahwa Pak Purbaya ingin tahu soal bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian terjadi begitu kan. Nah, makanya ini pasti akan menyelidiki dugaan-dugaan itu. Siapa yang harus kita panggil? Yaitu menurut saya pribadi ya Jokowi dan Luhut begitu yang harus kita panggil. Kenapa? Karena Jokowi yang punya inisiatif itu, yang punya ide itu. Luhut itu ya kabarnya begitu kan ya. Kabarnya itu ditunjuk setelah ada sudah deal-dealan dengan Cina. Jadi baru Luhut itu ditunjuk menjadi ketua menjadi ketua tim di situ begitu kan ya di kereta cepat. Ya artinya dari awal Luhut tidak mengikuti perkembangan kereta cepat. Siapa mereka sebelumnya? Ya kita lihat saja banyak yang kemudian melakukan analisa begitu kan ya. Sebelum itu siapa mereka? Nah, Jokowi ini ya disebut bahkan harus diperiksa karena terkait dengan dugaan-dugaan markup, dugaan-dugaan korupsi atau HUS ini semuanya perlu diaudit kabarnya. Nah, Profesor Mahfud MD juga mengatakan KPK takut mengungkapkan dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung. Kenapa kok takut? Ya ada nuansa-nuansa tahu diri lah begitu kan ya. Siapa mereka begitu. Dan yang paling mengejutkan sekali begitu ya Antoni Budiawan yang beberkan indikasi kecurangan proyek kereta cepat ya atau HUS ini bunganya 20 kali lipat. Bayangkan ini sangat tinggi sekali begitu. Sangat tinggi sekali. Dan pada akhirnya apa kata dari Pak Antoni itu begitu kan ya. Ya, Pak Antoni mengatakan bahwa sejak awal sudah banyak pihak yang menyuarakan nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung HUS ini tidak wajar. Nah, memperkirakan nilai proyek kereta cepat itu seharusnya banyak ya berada di kisaran 4 miliar dolar Amerika begitu kan ya. Bahkan sementara nilai proyek diketahui mencapai 7,25 miliar US dollar. Jadi berapa triliun di situ begitu. dan dia mengatakan ada indikasi kecurangan atau dugaan kecurangan ya ketika pemerintah Indonesia saat itu memilih ya proposal dari Tiongkok Cina ketimbang dengan Jepang. Dan Antoni ini membeberkan begitu kan ya, membeberkan untuk untuk memilih antara Cina dengan Jepang ini dibeberkan di situ begitu. Ada apa dugaan-dugaan yang begitu kuat? Nah, kejanggalan-kejanggalan inilah yang kemudian banyak pengamat yang mengatakan periksa Jokowi. Mengapa harus diperiksa, Bang? Ya, karena pertama kali punya inisiatif itu begitu. Jangan-jangan Jokowi sendiri yang dikibuli anak buahnya. Jadi ini harus menjadi transparansi kepada publik begitu. Jadi wajar dong kalau Presiden Prabowo Subianto sekarang turun gunung untuk memberesi ini semua. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto terdesak dengan hutang-hutang kereta cepat itu.
Ya mungkin ya hasil dengan pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo mau tidak mau ini harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan karena maju mundur ini kena. Ya kalau nanti ada kesepakatan konsesinya sampai 50 tahun begitu baru untung ya. Mungkin sudah yang membuat kebijakan siapapun mungkin sudah meninggal semua begitu. 20 50 tahun bayangkan. Jadi anak-anak cucu kita yang menikmati itu begitu entah rugi atau bagaimana begitu kan. Tapi nanti pasti ada apa namanya ada lagi begitu kan ya setelah Presiden Prabowo Subianto mungkin ya ada deal-dealan apa begitu kan siapapun presidennya untuk memberes ini semua begitu dan pada akhirnya ini menjadi beban ya kepada presiden-presiden nanti setelahnya beban hutang apalagi belum IKN apalagi belum dengan yang lain begitu itu masih banyak begitu masih banyak dan pada akhirnya ya siapa yang mesti bertanggung jawab? Ya nggak tahu lagi di situ begitu. Karena Jokowi ini kan membuat inisiatif dan ide seperti ini kan atas nama negara. Jadi siapa yang harus dituntut? Apakah mau nuntut pada negara begitu kan? Dan disitulah kesaktian dari seorang presiden. Ya tidak bisa diganggu-gugat dengan hal itu. Tapi yang terpenting itu adalah ya bagaimana membongkar dugaan markup. Nah, siapa yang terlibat di situ begitu? Nah, ada dugaan-dugaan ini yang kemudian KPK masih mau menyelidiki, mau mempelajari, mau memahami, mau ini, mau itu. Tanda-tandanya ya nampaknya juga takut untuk membongkar itu. Sampai sekarang ya masih menyelidiki kabarnya. Ini terlalu lama menurut saya ya. Kenapa? Ya seharusnya cepat begitu kan. Penegakan hukum itu cepat. Biar tidak ada intervensi kepada siapapun. Kira-kira seperti itulah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.